Pemirsa, khususnya Anda mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa pada program pendidikan Universitas Terbuka. Pada pertemuan kali ini, kami akan ajak Anda untuk menyaksikan sebuah topik mengenai mikrobiologi pangan dan industri yang merupakan salah satu pokok bahasan dari mata kuliah mikrobiologi dengan kode PABI 4437. Program ini ditujukan bagi Anda mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Nah pemirsa, pembahasan materi ini akan disampaikan oleh Ibu Nisa Rahmania, salah seorang staf pengajar di Institut Pertanian Bogor. Selamat mengikuti. Pemirsa, usaha mengawetkan bahan pangan dimulai sejak manusia melakukan penanaman dan budidaya biji-bijian serta memelihara tanah, terutama untuk mencukupi kebutuhan dari musim tanam satu ke musim tanam lainnya. Kebiasaan menyimpan bahan pangan oleh manusia yang hidup di dalam gua meliputi kegiatan pengasapan, pengeringan, pengasinan, serta menggunakan rempah-rempah yang mulai dilakukan 3.500 sampai 2.500 sebelum Masehi. Metode-metode pengawetan berkembang dan baru pada abad ke-19 ditemukan kaitan antara kerusakan bahan pangan dan mikroorganisme. Daerah pertanian, daerah tambak atau laut, serta daerah peternakan merupakan daerah asal bahan pangan. Sebagaimana yang sering kita lihat sehari-hari, di pasar tradisional maupun di supermarket, terdapat berbagai macam bahan pangan dan sayur mayur yang keberadaannya mempunyai perbedaan yang sangat ekstrim. Bahan pangan yang ada di pasar tradisional ada sebagian kecil yang keadaannya sudah tidak bagus, tapi di supermarket sebagian besar keadaannya masih lumayan bagus. Apa sebetulnya mikrobiologi pangan itu? Dan bagaimana peranan mikroorganisme di bidang pangan? Mikrobiologi pangan menelaah peranan mikroorganisme dalam bidang pangan, baik pangan yang telah diolah maupun pangan yang belum diolah. Mikroorganisme memanfaatkan bahan pangan sebagai sumber nutrisinya. Bahan pangan tersebut dapat mengandung karbohidrat, protein, maupun lemak. Mikroorganisme menghasilkan enzim pengurai senyawa-senyawa tersebut. Kemudian, bahan pangan tersebut dapat difermentasi atau dibusukkan oleh mikroorganisme. Dan akibatnya bagi kita, makanan tersebut atau pangan tersebut dapat mengalami perubahan rasa, aroma, dan tekstur.
Dalam pengolahan pangan, ada pula mikroorganisme yang menguntungkan, yaitu mikroorganisme yang digunakan untuk pembuatan kecap, pembuatan yogurt, dan pembuatan nata de coco sebagai contohnya. Nata merupakan makanan yang berwarna putih, berbentuk kenyal, dan kaya akan serabut. Pertama kali, nata dipopulerkan oleh bangsa Filipina. Makanan ini merupakan hasil fermentasi bakteri asam asetat pembentuk selulosa, yaitu Acetobacter silynum. Acetobacter silynum merupakan bakteri gram negatif, berbentuk batang, dan tidak motil. pH pertumbuhannya 4 hingga 4,5 dengan suhu pertumbuhan sekitar 30 derajat Celcius. Acetobacter silynum dapat membentuk nata dengan bahan dasar air kelapa atau sari buah yang lainnya. Dapat pula nata dibentuk dari ekstrak toge. Apabila nata dibentuk dari sari kelapa, biasanya disebut nata de coco. Nata de soya berasal dari sari kedelai, sedangkan nata de radia berasal dari ekstrak toge. Pada pembentukan nata ditambahkan gula pasir atau sukrosa sebagai sumber C. Selain itu ditambahkan pupuk ZA sebagai sumber nitrogen. Penambahan cuka dimaksudkan untuk menjaga agar pH medium sekitar 4 hingga 4,5. Marilah kita sekarang melihat proses pembuatan nata de coco. Pertama kali kita harus menyiapkan air kelapa, kemudian direbus. Setelah air kelapa mendidih, campurkan ZA, gula, dan cuka glasial ke dalam rebusan. Kemudian diaduk hingga merata. Biarkan dalam keadaan mendidih sambil diaduk selama 5-10 menit. Kemudian, tuangkan campuran air kelapa ke dalam loyang yang telah disediakan sebanyak 1 liter. Kemudian, tutup dengan koran dan ikat dengan karet yang rapat. Letakkan di tempat yang aman dan tidak mudah terkena guncangan. Diamkan kurang lebih 1 hingga 2 malam. Kemudian tambahkan bibit nata yaitu Acetobacter silynum sebanyak 20 hingga 30 ml untuk 1 loyang. Dengan membuka sedikit salah satu penutup ujung loyang tersebut. Kemudian goyangkan loyang secara perlahan supaya campuran homogen. Inkubasikan selama 7-10 hari. Setelah masa inkubasi, air kelapa telah membentuk nata de coco dan nata siap dipanen. Pada saat pemanenan, bersihkan nata dengan air dan buang lapisan kulit ari, yaitu bagian yang paling bawah. Dan setelah itu, nata dapat dipotong-potong dalam bentuk kubus sesuai dengan selera. Kemudian, potongan nata dicuci dan direndam selama 2 hingga 3 hari untuk menghilangkan bau asam. Air rendaman diganti 2-3 kali sehari selama 3 hari. Setelah 3 hari, ketika bau asam telah hilang, nata dibersihkan dan direbus serta pada akhirnya ditiriskan.
Kemudian kita buat air rebusan gula dan pandan atau aroma lain sesuai selera kita. Masukkan nata, aduk, tutup, dan biarkan selama kurang lebih 1 jam agar gula terserap oleh nata. Setelah itu, nata siap dihidangkan. Demikianlah proses pembuatan nata de coco. Untuk pembuatan nata de radia, pada prinsipnya sama dengan pembuatan nata de coco. Demikian pula untuk pembuatan nata dari sumber yang lainnya. Hanya yang berbeda adalah bahan dasarnya. Tentunya untuk pembuatan nata de radia, kita harus menyiapkan ekstrak toge. Keberhasilan pembentukan nata ditentukan oleh beberapa hal. Antara lain, gunakan starter yang tidak terkontaminasi. Pada umumnya, starter yang digunakan sebesar 0,2 sampai 0,3% dari total volume. Kemudian, jaga pH sekitar 4,5 hingga 5,5 dengan menambahkan cuka glasial sebesar 0,3%. Kadar gula sangat menentukan derajat keputihan dan kelembutan nata. Biasanya kadar gula yang digunakan sebesar 5%. Penambahan pupuk ZA atau amonium sulfat dapat ditambahkan sebanyak 0,5%. Demikianlah beberapa faktor yang menentukan keberhasilan nata. Pemirsa, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa kehadiran mikroorganisme pada bahan pangan itu ternyata ada yang menguntungkan, tetapi ada juga yang membuat bahan pangan menjadi tercemar. Apa ciri-ciri bahwa bahan pangan itu sudah tercemar? Dan kapan mikroorganisme dapat mencemari bahan pangan? Bahan pangan dapat terkontaminasi oleh mikroorganisme karena bahan pangan tersebut menjadi sumber nutrien atau nutrisi bagi mikroorganisme. Sumber kontaminasi itu dapat berasal dari bahan pangan itu diambil, yaitu dari pertanian, peternakan, atau dari tambak. Jadi kalau ikan sumbernya dari laut, maka bisa diambil pada saat pengambilan ikan tersebut. Kemudian pada saat panen, mikroorganisme bisa mengkontaminasi bahan pangan. Itu bila misalnya terjadi penumpukan panen, jadi permukaan dari buah-buahan tersebut atau ikan itu menjadi luka dan itu menjadi sumber infeksi atau bisa mengkontaminasi pertumbuhan mikroorganisme tersebut. Nah, kemudian bisa terjadi pula sumber kontaminasi itu dari pengolahan pasca panen. Nah, ini mulai dari proses pengolahan sampai dikonsumsi oleh kita. Ternyata, kita harus hati-hati dalam memilih bahan pangan yang akan kita konsumsi. Agar bahan pangan itu tetap segar dan tahan lama, kita harus mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan, misalnya dengan cara pengawetan. Pada prinsipnya, pengawetan itu adalah untuk menghindarkan kontaminasi, untuk menghambat pertumbuhan atau metabolisme mikroorganisme tersebut, dan yang terakhir untuk mematikan mikroorganisme. Cara pengawetan bahan pangan itu ada bermacam cara. Yang pertama dengan pemanasan. Proses pemanasan ini tergantung suhu dan waktu. Nah, pemanasan ini kita kenal ada 3 cara.
yaitu pasteurisasi dengan pemanasan di bawah 100 derajat Celcius, kemudian pemanasan pada suhu 100 derajat Celcius, dan pemanasan di atas 100 derajat Celcius. Nah, pasteurisasi itu ada dua macam yang kita kenal, yaitu High Temperature Short Time atau HTST, yaitu pemanasan pada suhu 71,7 derajat Celcius selama 15 detik. Kemudian ada Low Temperature Holding, yaitu pada suhu 62,8 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian biasanya pasteurisasi ini digunakan untuk memanaskan susu atau produk olahan dari susu. Namun, pasteurisasi pun dapat dilakukan untuk proses pengawetan bahan pangan berupa keju, kemudian anggur, bir, kurma, dan sari buah. Pemanasan pada suhu 100 derajat Celcius biasanya kita gunakan untuk merebus air agar air tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme. Biasanya kita gunakan suhu 100 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian, pemanasan pada suhu di atas 100 derajat Celcius, misalnya kita gunakan alat pressure cooker atau semacam alat presto dengan menggunakan tekanan tinggi, biasanya untuk mengempukkan daging atau produk olahan daging. Kemudian ada pengawetan makanan dengan cara pembekuan. Nah, pembekuan ini biasanya dilakukan pada suhu 0 derajat Celcius. Namun, metode ini tidak cocok untuk mikroorganisme yang bisa hidup pada suhu 0 derajat Celcius yang disebut mikroorganisme psikrofilik. Nah, untuk itu ada metode pembekuan yang cepat, yaitu dengan menggunakan suhu minus 32 derajat Celcius. Pembekuan pada suhu ini menguntungkan karena pembentukan kristal es yang terbentuk berukuran lebih kecil dan struktur bahan pangan menjadi tidak rusak. Tahap berikutnya dalam proses pengawetan yaitu dengan pengeringan. Pengeringan ini adalah untuk menghilangkan air di bawah tahap kritis keperluan mikroorganisme, biasanya kurang dari 10%. Salah satu contoh pengawetan dengan pengeringan misalnya pengeringan ikan, kemudian pengeringan padi, dan pengeringan produk-produk biji-bijian yang akan disimpan. Pengawetan yang lain adalah dengan cara penggaraman. Penggaraman ini dengan cara meningkatkan tekanan osmotik dari luar lingkungan mikroorganisme tersebut. Nah, mikroorganisme umumnya tidak dapat hidup pada kadar NaCl 14 sampai 30%. Namun, ada mikroorganisme halofilik yang hidup pada kadar NaCl tinggi. Pengawetan cara yang lain yaitu proses pemanisan atau pemberian gula. Pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan tekanan osmotik lingkungan luar mikroorganisme. Umumnya bakteri mati dalam larutan gula 45%. Namun ada bakteri yang osmofilik yang tahan pada kadar gula tersebut. Proses pemanisan atau pemberian gula ini tidak efektif untuk kapang atau kamir yang sangat tahan terhadap perubahan osmotik. Cara pengawetannya lain adalah penambahan zat pengawet. Penambahan bahan pengawet yang digunakan antara lain asam propionat, asam asetat, asam benzoat, nitrat, dan nitrit.
Nitrat dan nitrit biasanya digunakan untuk mengawetkan daging. Pengawatan daging untuk mencegah kontaminasi bakteri Clostridium botulinum yang biasanya terdapat pada makanan kaleng. Pemirsa, dari beberapa macam cara pengawetan bahan pangan yang baru saja dijelaskan, ternyata perlu diadakan pemeriksaan agar bahan pangan yang akan dikonsumsi dinyatakan aman. Bagaimana prosedur dan pemeriksaan bahan pangan tersebut? Pemeriksaan mikrobiologi terhadap bahan pangan memberikan informasi mengenai mutu bahan mentahnya, keadaan kebersihan pada pengolahannya, dan keefektifan metode pengawetannya. Setelah makanan menjadi busuk atau basi, penyebab kerusakan dapat diidentifikasi dan sumber pencemarnya dapat ditelusuri. Kemudian dapat diadakan usaha perbaikan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang selanjutnya. Prosedur pemeriksaan pangan meliputi teknik-teknik mikroskopis, metode pembiakan dengan menggunakan media selektif dan diferensial, dan penghitungan total jumlah sel. Macam pemeriksaan ditentukan oleh tipe produk pangan yang akan diperiksa dan tujuan pemeriksaan. Sebagai contoh, untuk pemeriksaan kontaminasi oleh Clostridium botulinum akan berbeda dengan pemeriksaan coliform. Kita telah mengenal sejumlah mikroorganisme telah digunakan dalam industri pangan. Misalnya dalam pembuatan nata digunakan Acetobacter sillinum. Namun ada pula beberapa mikroorganisme yang dapat mencemari bahan pangan. Misalnya toksin yang dihasilkan oleh Clostridium pastörianum. Bahan pangan yang tercemar dapat dikenali dari perubahan tekstur, rasa, dan warna. Agar bahan pangan aman untuk dikonsumsi, sebaiknya hindari sumber kontaminan. Selain itu, supaya makanan tahan lama, dapat dilakukan teknik pengawetan. Pemirsa, Anda sudah menyaksikan program pendidikan Universitas Terbuka. Semoga program tadi dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda tentang mikrobiologi, khususnya mikrobiologi pangan dan industri. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat belajar dan sampai jumpa pada program berikutnya.